Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya masih semangat belajar kan? Baik, sekarang di video ini Ibu akan menyampaikan tentang bahasa Indonesia yang tujuan pembelajarannya adalah agar Ananda dapat mengidentifikasikan teks non-fiksi, yaitu jenis dan ciri-ciri teks non-fiksi dengan benar. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu sampaikan berikut ini dapat dipahami dengan baik. Sebelumnya, mari kita mulai dulu pembelajaran kali ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja. Ya, ini dia materi hari ini, yaitu teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi? Yaitu suatu teks yang isinya berupa fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ciri-cirinya seperti berikut ini. Pertama, dari bahasanya harus baku atau formal. Jadi bukan bahasa-bahasa yang sifatnya seperti bahasa gaul ya. Jadi jangan yang seperti itu. Bahasanya harus bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata bermakna denotatif. Jadi harus makna yang sesungguhnya. Tidak boleh maknanya kiasan atau dimaksudkan katanya si A misalkan, tapi maksudnya ke hal B gitu. Jadi jangan seperti itu, harus makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, berisi fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sifatnya juga harus informatif, jadi harus menambah informasi kepada si pembaca. Dan yang terakhir, si penulis teks non-fiksi harus memiliki tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa yang dia tulis. Contohnya, seperti tokoh-tokohnya atau orangnya dan juga peristiwa maupun informasi yang disampaikan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi ini terbagi dua jenis. Yang pertama, non-fiksi yang murni. Kedua, yaitu non-fiksi kreatif. Apa sih bedanya? Kalau non-fiksi yang murni berarti memang isinya tentang informasi yang to the point ya, langsung seperti karya ilmiah. Nah, ini ya ada contohnya ya. Seperti jurnal, kemudian biografi, ada skripsi bagi yang sedang melaksanakan kuliah ya, kuliah sarjana, atau bisa juga seperti di berita-berita yang suka kita tonton. Nah, kemudian di sini jenis yang kedua yaitu non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif itu yang seperti apa? Jadi ceritanya itu cerita karangan imajinatif, tetapi di dalamnya diisi dengan suatu proses yang memang sebetulnya proses itu benar adanya. Contohnya, misalkan kita sedang menceritakan seekor siput yang berbicara kepada si kancil, tapi isi yang diceritakannya misalkan tentang penyebab longsor di hutan. Nah, seperti itu. Jadi kalau penyebab longsor di hutannya itu memang prosesnya benar-benar terjadi, bahwa terjadi gara-gara misalkan penebangan hutan dan lain sebagainya. Sedangkan yang imajinatifnya adalah tokoh si siput dan kancil tersebut gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Apakah Ananda sudah paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Lanjutnya, bentuk-bentuk teks non-fiksi. Nah, ini lebih ke teks non-fiksi yang murni ya. Nah, di sini ada biografi, yaitu riwayat hidup seseorang. Kemudian ada esai. Jadi kalau kita suka baca di koran tuh suka ada ya kolom esai gitu. Jadi kalau kolom esai itu lebih ke sudut pandang si pembuat artikelnya terhadap suatu kejadian yang memang sedang nyata ya, memang sedang terjadi itu, yang aktual terjadi. Yang ketiga, karya tulis ilmiah dan juga catatan dokumenter. Nah, selanjutnya, untuk bisa memahami informasi yang ada pada teks non-fiksi maupun teks-teks yang lainnya, tentu saja kita harus memahami tentang ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Nah, ini ya. Jadi yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok itu memang intinya ya, inti dari paragraf gitu. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi, seperti yang tadi Ibu sebutkan ya,
Ciri-cirinya mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. Coba lihat itu di poin pertama. Jadi ada inti permasalahan. Itu. Terus poin yang kedua, harus memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi kalau kita cuman kalimat utama ide pokok aja, nanti kan orang juga bingung apa sih maksudnya si ide tersebut. Jadi harus ada penjelasannya gitu, harus ada kalimat yang menjelaskan tentang si kalimat pokok tersebut. Nah, kemudian dan tentunya hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf. Nah, kemudian ini ada cara menentukan ide pokok paragraf. Silakan Ananda baca ya. Pertama baca semuanya isi paragraf itu, kemudian kita cermati dari awal sampai akhir. Baru setelah itu kan kelihatan ya, oh ini kebanyakan menceritakan apa sih di paragraf ini. Nah, itu ide pokoknya. Nah, supaya kita lebih memahami, kita coba latihan dari beberapa artikel yang sudah Ibu siapkan berikut ini. Oke, nah ini dia. Ada beberapa artikel yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini artikel yang pertama. Kita coba ya. Ibu akan contohkan terlebih dahulu cara mencari ide pokok. Pertama, tadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu membaca seluruh isi paragraf. Jadi, per paragraf aja dulu bacanya ya. Oke, artikel pertama berjudul Masjid yang Tetap Kokoh Saat Tsunami Aceh. Ini tahun 2004 ya. Jadi tsunami Acehnya yang 2004. Oke, kita baca. Sebuah bangunan masjid berdiri tegak di tengah kehancuran. Sejumlah orang yakin kuasa ilahi menyelamatkan Masjid Rahmatullah tersebut. Masjid Rahmatullah ini menjadi saksi bagaimana kedahsyatan empasan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada 2004 silam. Masjid yang hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai ini menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa. Meskipun beberapa sisi bangunan masjid rusak, sebagian besar tetap utuh dan selamat. Oke, nah itu pembacaan paragrafnya ya. Coba sekarang kita telaah dulu. Di sini mulai dari kalimat yang pertama. Sebuah bangunan masjid berdiri tegak di tengah kehancuran. Nah, berarti di paragraf pertama saja kita sudah bisa membayangkan, oh ada masjid berdiri tegak, sedangkan yang lain di sekitarnya hancur ya. Sejumlah orang yakin kuasa ilahi menyelamatkan Masjid Rahmatullah tersebut. Oke, ini termasuk kalimat pendukung ya. Lanjutkan lagi kalimat selanjutnya. Masjid Rahmatullah ini menjadi saksi bagaimana kedahsyatan empasan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada 2004 silam. Oke, sampai sini kita sudah mulai paham ya, bahwa kehancuran yang tadi disebutkan di kalimat pertama itu maksudnya adalah gelombang tsunami ya yang melanda Aceh pada tahun 2004. Jadi saking dahsyatnya katanya yang lain hancur, sedangkan Masjid Rahmatullah ini satu-satunya bangunan yang tetap utuh. Oke, kita lanjutkan lagi pada kalimat selanjutnya. Masjid yang hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai ini menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa. Kalimat selanjutnya, meskipun beberapa sisi bangunan masjid rusak, sebagian besar tetap utuh dan selamat. Oke, coba berarti dari awal paragraf sampai akhir paragraf ini menceritakan apa sih? Apakah tentang seseorang atau tentang sebuah masjid? Ya betul. Jadi ini menceritakan tentang sebuah masjid bernama Masjid Rahmatullah. Makanya di sini Ibu garis bawahi ya. Nah ini ya. Ini tentang Masjid Rahmatullah. Ada apa sih dengan Masjid Rahmatullah ini? Jadi yang bisa kita jadikan sebagai ide pokok dalam paragraf ini adalah bahwa Masjid Rahmatullah ini adalah satu-satunya bangunan yang tersisa. Karena kan tadi sudah digambarkan ya, yang lain hancur sedangkan dia tetap utuh. Berarti di sini Masjid Rahmatullah satu-satunya bangunan yang tersisa. Jadi boleh di sini kita garis bawahi, kita kasih tanda ya, satu-satunya bangunan yang tersisa. Dari apa sih satu-satunya bangunan yang tersisa? Berarti kenapa bisa tersisa? Apa yang membuat yang lain hancur dan dia tersisa? Karena ada apa? Karena ada gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada 2004 ya, tahun 2004. Nah, berarti kita bisa
buat ide pokoknya adalah di sini. Mari kita tuliskan ide pokoknya. Berarti Masjid Rahmatullah, ya. Bisa juga kita tuliskan di sini tetap utuh, atau yang tadi ya, yang satu-satunya bangunan yang tersisa. Satu-satunya bangunan yang tersisa saat bencana tsunami Aceh. Kapan? 2004. Oh, pada tahun 2004. Pada tahun 2004. Nah, jadi seperti ini Ananda mencari ide pokok itu. Intinya kita harus tahu dulu ini tuh intinya satu paragraf itu menceritakan apa sih gitu ya. Jadi tidak bisa nih kita milih kalimat pertama aja nih yang dibikin ide pokok, nggak bisa. Atau kalimat kedua atau kalimat terakhir misalnya, nggak bisa. Jadi kalian harus mencari inti informasi dari seluruh isi paragraf. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, coba kita lanjutkan kepada artikel yang kedua. Nah, di sini ada beberapa paragraf. Silahkan dicoba ya. Untuk paragraf 1 dulu. Paragraf 1 itu ide pokoknya tentang apa? Ibu kasih waktu 1 menit untuk menelaah atau menentukan ide pokoknya. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah bisa ditemukan ide pokoknya? Oke, mari kita bahas bersama untuk paragraf 1 saja dulu ya. Oke, di sini kita baca lagi. Kita mulai dari kita mulai untuk membaca paragraf pertama ini ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut perubahan iklim menyebabkan terganggunya siklus hidrologi dan membuat krisis air kian menjadi ancaman serius bagi seluruh negara. Oke, untuk kalimat pertama ini ada tokohnya ya, yaitu sebuah lembaga yang mengatakan tentang perubahan iklim yang membuat krisis air menjadi terancam gitu ya. Kemudian kalimat keduanya yaitu krisis air terjadi hampir di seluruh belahan dunia dan menjadi krisis global yang harus diantisipasi setiap negara. Tidak peduli itu negara maju atau berkembang, kata Kepala BMKG, siapa namanya? Yaitu Dwi Korita Karnawati, dikutip dari Antara hari Sabtu ya, tanggal sekian. Oke, berarti di paragraf pertama ini intinya menjelaskan tentang apa sih? Yaitu tentang terjadinya krisis air ya, betul tidak? Lihat, di kalimat pertama menjelaskan tentang krisis air, terjadinya krisis air menjadi ancaman katanya bagi seluruh negara. Kemudian di kalimat selanjutnya adalah penjelasan dari si Kepala BMKG, dari tokohnya yang menjelaskan tentang krisis air itu terjadi di mana gitu ya. Oke, berarti di sini sudah bisa kita tentukan ide pokok dari paragraf pertama, yaitu terjadinya krisis air yang menjadi ancaman serius bagi seluruh negara. Nah, seperti ini. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, sudah bisa dipahami, maka silakan dilanjutkan dengan latihan ya. Silakan nanti Ananda berlatih. Artikelnya akan Ibu kirim ya di dalam, nanti bisa dicek di dalam link deskripsi pada nanti video YouTube ini. Nah, kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, kalau tadi tentang ide pokok, sekarang tentang jenis-jenis teksnya. Kita semua sudah
tahu bahwa ini semua artikel 1 dan artikel 2 ini sama-sama teks non-fiksi. Tapi menurut Ananda, apakah ini tadi yang artikel 1 ini adalah teks non-fiksi murni atau teks non-fiksi kreatif? Coba dilihat dari ciri-cirinya. Apakah di dalam artikel 1 ini ada hal imajinatifnya? Di sini sebuah bangunan masjid ya, sampai ke bawah. Oke. Jadi ini benar-benar berita secara murni bahwa memang ada terjadi masjid utuh gitu setelah ditempa oleh tsunami. Artinya artikel 1 ini termasuk teks non-fiksi murni. Artikel 2, nah di sini juga sama-sama termasuk teks non-fiksi murni juga ya. Nah, di sini Ibu sudah sediakan sampai 4 artikel. Nah, silakan nanti ini. Nah, ini adalah contoh dari teks non-fiksi kreatif. Silakan nanti dibaca. Tugas dari Ibu adalah dari semua artikel ke-1 sampai ke-4, buatlah ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Baik, kalau Ananda sudah memahami materi dan juga sudah berlatih sesuai dengan arahan yang sudah Ibu sampaikan, maka sekarang Ananda bisa coba untuk mencari ide pokok dari buku modul kita ya, modul yang baru ini, yang ini. Nah, yang ini ya. Coba dikerjakan untuk mencari ide pokok pada teks di halaman 5 sampai halaman 6 ya. Di sini ada sebuah artikel yang berjudul Ekosistem Sungai Berantas Terancam Rusak Akibat Aktivitas Tambang Pasir Ilegal. Di sini ada beberapa paragraf. Coba mulai dari paragraf 2 sampai terakhir, karena yang paragraf 1 sudah Ibu contohkan ya pada buku modulnya. Dan kemudian juga kerjakan untuk halaman 8-nya. Jadi di sini membuat kata tanya untuk mendapatkan informasi dari dalam teks non-fiksi. Oke, segitu saja tugas dari Ibu. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan manfaat, karena apabila Ananda sudah pandai, sudah paham dalam mencari ide pokok, maka insya Allah dalam setiap pelajaran Ananda bisa mendapatkan informasi dan menyerap ilmu dengan mudah. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Ananda bisa mendapatkan hasil yang optimal. Baik, segitu saja materi bahasa Indonesia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.